Halo semua, perkenalkan saya Asep Putra, Lisensi Promotor Stipin Brain Palembang. Kali ini kita akan membahas tentang mesin kecerdasan insting. Insting adalah jenis kecerdasan atau kepribadian genetik yang berbasis kecerdasan naluri atau indera ketujuh. Proses kerja otak dari tipe insting ini dikemudikan secara otomatis karena tidak memiliki kemudi. Sistem operasi pada tipe insting ini berada di belahan otak tengah. Otak tengah menyangga keempat belahan otak sama baiknya. Jika otak tengah kuat, maka pada tingkat tertentu dapat membantu memperkuat keempat belahan otak lainnya, terutama karena otak tengah menjadi bagian hubungan bagi keempat belahan otak lainnya, sehingga proses koordinasi, harmonisasi, dan keseimbangan otak dapat bekerja secara baik. Tipologi fisik. Mesin kecerdasan insting sesungguhnya identik dengan refleks. Mereka memiliki refleks yang cepat. Refleks yang bersumber dari hasil pengolahan yang holistik ini membuat tipe insting dalam kesehariannya mudah beradaptasi. Tipe ini seperti dapat mengakses sama baiknya kepada empat belahan otak yang lain. Bahkan secara fisik pun, tipe insting memiliki kemampuan adaptasi fisik yang baik terhadap lingkungan. Pada cuaca lingkungan dan mental seperti tipe sensing, ia akan menyesuaikan seperti tipe sensing juga. Demikian seterusnya dengan ketiga belahan otak lainnya. Tipe insting umumnya memiliki bentuk badan yang datar atau stenis, ditandai dengan garis bahu yang lurus, rata ke samping. Dengan bentuk badan yang rata ditambah leher yang pendek dengan posisi otak tengah yang paling dekat dengan tulang belakang, serta pada saat yang sama otak tengah tersebut menyangga keempat belahan otak sama baiknya. Maka hal tersebut menjadikan tipe ini mempunyai fungsi tubuh yang serba bisa. Fungsi keserbabisaan dari tipe ini yang digabung dengan kekuatan refleks membuat tipe ini seolah-olah akan survive diletakkan di lingkungan seperti apapun atau diterjunkan pada profesi apapun. Sifat khas. Jika menggunakan sudut pandang dunia psikologi atau aliran perilaku, kepribadian dari tipe insting mesti memiliki sifat perilaku khas yang dapat dibuktikan dan diukur yang berbeda dari 8 kepribadian lain. Inilah 10 sifat dari insting. Pertama, balance. 2, compromising. 3, peaceful. 4, resourceful. Simple, forgiving, occupied, flowing, smooth, dan intermediary. Sebagai pribadi yang utuh, tipe insting memiliki sisi-sisi diametral sebagai berikut. Spiritualis yang hebat, namun juga individu yang galak dan temperamental. Nalurinya tajam dan pandai meramal, namun pragu dan tidak punya prinsip. Isi kepala lengkap sebagai generalis, namun membuatnya tanggung, tidak tuntas. Selalu ingin tenang dan bahagia, tapi kurang asertif. Selain itu, tipe ini sangat responsif, cepat dan komprehensif. Akan tetapi dalam kontekstualis, sebatas ad hoc dan kurang jangka panjang. Jujur dan polos namun seringkali naif. Oleh karena itu, tipe ini perlu waspada dengan kelemahannya dan berusaha mengeksploitasi kelebihannya. Biasanya jika kelebihannya bergerak membaik, maka secara otomatis kelemahan dari tipe ini akan tertutup dengan sendirinya. Kelebihan. Kepribadian dari tipe insting memiliki kekhasan yaitu dalam hal kemampuan berkorban bagi kepentingan yang lebih besar, melebihi 8 jenis kepribadian lain. Kelebihan ini dapat disepadankan dengan kecerdasan berkorban atau disebut AQ, altruist quotient. Jika tipe ini bekerja secara tenang dan damai, maka salah satu kemampuannya yang lain akan perform, yaitu memiliki mata ketiga dalam melihat terhadap setiap peristiwa. Hasil pengamatan mata ketiga tersebut antara lain dapat melihat hikmah yang tersembunyi di balik setiap kejadian, dapat memaknai secara spiritual terhadap setiap kejadian, atau memperoleh informasi penting dari indera ketujuh atau naluri tipe ini. Dalam hal pengelolaan uang, tipe ini merasa sedih jika tidak bisa menolong orang lain yang memerlukannya.
tabiat tipe ini terhadap uang adalah selalu ingin menolong orang. Akibatnya uang habis bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk menolong orang lain. Chemistry. Chemistry alamiah dari tipe insting adalah selalu bahagia. Ia hanya merasa nyaman hidup dalam suasana yang penuh kebahagiaan dan jauh dari masalah-masalah. Jika kebahagiaan itu berhasil didapatkannya, maka tipe ini mulai berperan untuk memultitaskingkan pengabdiannya. Namun sebaliknya, tipe insting tidak akan bahagia jika ia tidak memiliki peran apa-apa. Keberhasilan hidup dari tipe ini ditandai dengan keberperanan yang bermakna bagi sesama. Hal ini jugalah yang menjadi sumber kebahagiaan dari tipe ini. Semakin besar perannya, semakin banyak kepake, maka tipe ini semakin bahagia. Peranan. Faktor serba bisa dan gaya adaptasi fisik serta adaptasi kecerdasan yang tinggi menyebabkan panggilan jiwa dari tipe insting selalu ingin berperan sebagai mitra atau partner bagi tipe lainnya. Meskipun harus menjadi orang nomor 2 dalam kemitraan tersebut, tipe ini tidak terlalu mempermasalahkan. Yang penting bagi tipe ini yaitu dapat menjadi mitra bagi tipe lainnya di level yang lebih baik. Hal tersebut tidak akan terjadi pada tipe kepribadian yang lain. Keempat tipe lainnya selalu ingin menjadi nomor 1 dalam setiap kemitraan. Target dan harapan. Dalam menjalankan fungsi kemitraan, tipe insting memasang target menghasilkan pertumbuhan dari masa ke masa. Meskipun kecil atau sedikit, yang penting ada pertumbuhan. Sebenarnya tipe ini tidak suka dengan langkah-langkah revolusioner atau yang terlalu perubahan besar, karena hanya akan meningkatkan suhu kerja yang akan membuat suasana tegang. Tipe insting menyukai suasana damai dan tentram tanpa konflik. Termasuk alasan tipe ini terpanggil untuk menjadi orang kedua adalah ia tidak ingin menjadi sasaran tembak jika menjadi orang nomor 1. Harapan terbesar dari tipe insting yaitu ingin selalu memberikan kontribusi pada lingkungan sosial. Tipe ini merasa hampa jika tidak menolong atau berkontribusi terhadap lingkungannya. Hal yang paling menyakitkan bagi tipe insting adalah ketika ia ditolak oleh lingkungannya. Kemampuan adaptasi dari tipe ini membawanya untuk kontribusi lebih banyak kepada lingkungannya. Arah merek. Ketulusan dari tipe insting untuk selalu menolong dan berkontribusi membuat pihak lain secara cepat memberikan merek sesuai dengan tingkat keberperanan yang tinggi. Tipe ini menyadari bahwa jika tidak berperan di mana-mana, ia akan kehilangan makna hidupnya. Kuantitas keberperanan dari tipe ini cukup tinggi. Tipe ini seolah-olah tertarik ke sana kemari oleh lingkungannya. Di balik kuantitas keberperanan yang tinggi, tantangan bagi tipe ini agar semua peranan tersebut dapat ditangani dengan baik, sehingga kualitas keberperanannya juga tinggi. Merek diri tipe ini akan terangkat jika kualitas dan kuantitas keberperanannya semuanya tinggi. Cara belajar. Proses belajar pada tipe insting sangat berbeda dengan ke-8 kepribadian yang lain. Tipe kepribadian yang lain cenderung induktif proses belajarnya. Berangkat dari detail kemudian disimpulkan secara umum, sedangkan tipe insting cenderung menggunakan pola belajar deduktif. Ketahui dulu kesimpulan baru kemudian diteruskan pada rincian. Oleh karena itu, pada setiap buku yang dibaca, tipe ini selalu merangkai dulu mencari kesimpulan, baru kemudian diuraikan detailnya sambil belajar. Tipe insting dapat dibantu dengan suasana yang damai dan tentram dengan dukungan musik latar yang lembut. Cara membangkitkan motivasi dari tipe insting adalah dengan jalan menghilangkan segala macam tekanan yang menimpanya. Selesaikan satu persatu hingga akhirnya tipe ini merasa lega dan tidak lagi punya trauma masa lalu. Setelah itu baru bimbing tipe ini dengan pendekatan scaffolding. Dibimbing dari dekat supaya bisa naik tangga satu persatu. Pilihan sekolah atau profesi untuk insting. Prioritas utama jika ingin memilih jurusan atau profesi yang sesuai untuk tipe insting sebaiknya diarahkan pada satu di antara 5 pilihan industri berikut, yakni musik, jasa, kuliner, agama atau budaya atau charity. Selanjutnya pilihan lain dari jurusan atau profesi yang sesuai untuk tipe insting sebagai berikut.
pembalap, entertainer, agamawan, aktivis, musik, chef, jurnalis, aktivis, pengetahuan umum, performance, spiritualis, birokrat, pelayan masyarakat, mediator, tangan kanan untuk semua posisi dan semua industri, kolumnis, generalis, presenter serba bisa, atlet serba bisa, dan lain-lain. Di masa depan, pilihan profesi akan semakin beragam, namun jika ingin memilih jurusan ataupun profesi, patokan bagi tipe insting adalah mempertimbangkan 4 kata kuncinya, yakni merangkai, refleks, berkorban, dan otomatis. Artinya, jurusan atau profesi yang dipilih tipe insting didominasi oleh hal-hal yang bersifat umum sebagai hasil rangkaian atau gabungan dari berbagai disiplin ilmu dan profesi, memerlukan reaksi spontan hasil refleks yang cepat, mengandung unsur-unsur berkorban untuk kepentingan yang lebih besar, serta bekerja secara otomatis tanpa perlu berpikir ulang. Dengan demikian, tipe ini lebih cenderung sesuai dalam bidang-bidang kemanusiaan. Itulah tadi penjelasan untuk mesin kecerdasan tipe insting. Semoga bermanfaat.